Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulina Muhammadin nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatu iman yang berbahagia, kembali bertemu dalam pembahasan fikih kurban. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa ketentuan fikih kurban seputar hewan kurban. Jadi yang kita akan bahas adalah beberapa ketentuan fikih Islam seputar hewan kurban. Ikhwatu iman yang berbahagia, yang pertama kita akan bahas adalah jenis hewan kurban. Jenis hewan kurban yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban adalah 3 jenis hewan: unta, sapi, dan kambing. Tidak ada hewan lain selain ketiga jenis ini. Ya, ini berdasarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-34. Ibnu Katsir menafsirkan kata bahimatul an'am dalam ayat tersebut atau binatang ternak itu dengan unta, sapi, dan kambing. Ini terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Quranul Azim. Dan juga kita belum mendapatkan fakta bahwa Nabi Muhammad atau zaman Rasulullah SAW maupun para sahabat berkurban selain dari ketiga hewan tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa jenis hewan kurban yang bisa dikurbankan atau yang bisa menjadi hewan kurban adalah unta, sapi dengan yang sejenisnya yaitu kerbau, dan kambing dengan yang sejenisnya yaitu domba. Yang kedua yang akan kita bahas hewan kurban yaitu berkaitan dengan umur hewan kurban. Dalam hadis sahih dinyatakan, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazbahu illa musinnah, jangan engkau sembelih hewan kurban kecuali yang sudah cukup umur. Illa ayya suro alaikum patazbahu jad'atan minal do'ni, kecuali bila kalian kesulitan maka sembelihlah domba yang berumur 6 bulan. Hadis riwayat Muslim yang dinukil dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram nomor 1178. Dalam hadis ini dipersyaratkan hewan yang layak dikurbankan adalah musinnah. La tazbahu illa musinnah, ya. Musinnah itu adalah diartikan yang sudah cukup umur. Kata musinnah itu diambil dari kata asnan, yaitu gigi, ya, yaitu yang sudah tanggal atau yang sudah jatuh gigi seri susunya. Tetapi ukuran musinnah sudah dijadikan istilah khusus pada kriteria umur hewan. Adapun musinnah atau umur hewan yang layak dijadikan hewan kurban adalah berbeda-beda. Satu, untuk unta musinnahnya adalah sudah genap 5 tahun, memasuki tahun ke-6, artinya sudah genap berumur 5 tahun. Ini sepakat seluruh para ulama. Kemudian yang kedua, untuk hewan kurban sapi maka disebut musinnah apabila sudah genap umur 2 tahun, memasuki tahun ketiga. Menurut ini berdasarkan atau menurut jumhur atau mayoritas para ulama, kecuali beberapa ulama Malikiyah menetapkan genap 3 tahun. Sementara untuk kambing musinnah atau domba, musinnahnya atau cukup umurnya adalah umur 1 tahun menurut jumhur atau mayoritas para ulama, kecuali Imam Syafi'i yang menetapkan genap 2 tahun. Jadi berdasarkan kesepakatan para ulama, hewan kurban atau yang layak dijadikan sebagai hewan kurban dalam konteks
umur adalah 5 tahun bagi unta, 2 tahun, sudah genap 2 tahun bagi sapi. Untuk kambing atau domba sudah umur 1 tahun, ya. Tetapi dalam hadis itu dikatakan ila ayya surah alaikum, kecuali jika kamu kesulitan menemukan hewan kurban yang sudah musinah. Kalau kesulitan, maka fatazbahu jad'atan minad-do'ni, maka sembelihlah binatang atau sembelihlah domba yang berusia 6 bulan. Jadi kalau sulit menemukan hewan kurban yang musinah, yang sudah cukup umur, maka diperbolehkan menyembelih hewan kurban yaitu domba, jenis domba yang berusia atau yang sudah jad'ah, yaitu yang usianya 6 bulan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan kondisi hewan, ya. Disunahkan atau dianjurkan kondisi hewan yang akan dikurbankan untuk Allah adalah hewan yang bagus. Bagus itu adalah hewan tersebut gemuk dan mahal, dan khusus untuk kambing atau domba adalah yang bertanduk dan tidak bercacat. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dinukil di dalam Taudihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, nomor hadis 1174. Hadisnya dari Anas, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuddohi bikabsain amlahaini akranin. Beliau berkurban dengan 2 ekor kambing gibas yang bertanduk, amlahaini akranain. Wa yusammi, kemudian beliau menyebut nama Allah. Wa yukabbir, dan kemudian beliau bertakbir. Wa yado'a rijlahu ala sihafihima, kemudian beliau meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang tersebut. Jadi dalam waktu penyembelihan beliau menyebut nama Allah, beliau bertakbir, dan kemudian hewan tersebut diapit oleh kakinya, kepalanya diapit oleh kakinya agar tidak berubah-ubah posisinya. Wa fil lafdin, dan dalam satu lafad, dabhahuma biyadihi, beliau menyembelih kedua hewan kurban, 2 hewan kurban yaitu kambing gibas tadi, biyadihi, dengan tangannya sendiri, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban bagi pekurban itu adalah sunat, ya. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin, dalam salah satu riwayat ada tambahan redaksi, saminaini, kedua hewan tersebut, kedua kambing tersebut, saminaini, yaitu kedua-duanya gemuk, yaitu menunjukkan banyak dagingnya. Wali Abi Awanah, dan dari Abu Awanah, diriwayatkan oleh Abu Awanah fi sahihihi, dalam hadisnya yang sahih, saminaini, yaitu 2 kambing tersebut memiliki harga yang mahal, ya. Wa fil labdil Muslim, dan bagi lapad Muslim, yaqulu bismillahi wallahu akbar, yaitu dengan mengucapkan bismillah Allahu akbar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis yang kemudian dinukil dalam kitab Taudihul Ahkam, ya, Syarah Kitab Bulughul Maram nomor 1174. Dalam hadis ini dijelaskan, ya, bahwa Rasulullah memberikan contoh pernah berkurban 2 ekor kambing yang besar dan bertanduk. Kemudian ketika menyembelih, beliau mengucapkan nama Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, langsung dengan kalimat bismillahi. Kemudian bertakbir dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim langsung dengan lafaznya wallahu akbar. Jadi ketika menyembelih, beliau mengucapkan bismillahi Allah wallahu akbar, ya, sambil kakinya mengapit kepala kedua kambing yang disembelih tersebut, ya. Dan dalam riwayat yang lain, selain kambing itu memiliki tanduk, ya, kemudian dalam hadis yang lain itu dikatakan saminaini, ya. Tak ada tambahan riwayat, ada tambahan lafaz, ada tambahan redaksi, kedua kambing tersebut adalah kambing yang gemuk. Dan kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan saminaini, jadi beda sinnya, yaitu kambing yang mahal harganya. Jadi kesimpulannya bahwa kondisi hewan yang akan dikurbankan dianjurkan atau disunahkan
adalah hewan yang bagus. Bagus bagi hewan itu adalah gemuk dan mahal. Khusus untuk kambing, maka hewan tersebut disukai adalah yang bertanduk dan tidak bercacat. Itu pembahasan seputar hewan kurban berkaitan dengan kondisi hewan yang akan dikurbankan. Nah, sekarang kita membahas tentang kecacatan pada hewan kurban. Ya, jadi kadang-kadang ada hewan kurban yang cacat. Ya. Nah, kecacatan pada hewan kurban dapat digolongkan pada dua kelompok. Satu adalah cacat pada hewan yang menyebabkan haram dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, cacat pada hewan yang menyebabkan makruh atau kurang sempurna dijadikan sebagai hewan kurban. Kita bahas yang pertama, yaitu cacat yang menyebabkan hewan itu tidak layak atau haram dijadikan sebagai hewan kurban. Ini berdasarkan hadis sahih dari Bara bin Azib. Beliau berkata, "Qoma fina Rasulullah." Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami. Faqala, kemudian beliau bersabda, "Arbaun la tajuz." Ini harus digarisbawahi. Ada 4 kecacatan yang tidak layak fid dohaya, di dalam menyembelih hewan kurban. Jadi ada hewan yang cacat yang menyebabkan hewan itu la tajuz, tidak boleh, dalam kata lain haram dijadikan sebagai hewan kurban. Kecacatannya apa saja? 1. Al-auro al-bayyinu auroha, yang buta sebelah dan jelas kebutaannya. Yang pertama, buta sebelah, jelas kebutaannya. Wal maridoh al-bayyinu marduha, dan yang sakit, ya, yang sakit parah, yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyinu arjuha, al-bayyinu doluha, dan yang pincang, yang jelas sekali pincangnya. Dan yang keempat, wal kabiroh alati la tunfi, hewan tersebut sudah sangat kabiroh, sudah sangat tua, sehingga hewan tersebut kurus sampai-sampai tidak punya tulang sumsum, tidak punya sumsum tulang. Rawahu Ahmad wal arbah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 4 cacat pada hewan yang la tajuz, yang tidak boleh atau yang haram dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, ini mengandung hasar, ini mengandung batasan. Ya, mengandung batasan berarti yang haram dijadikan sebagai hewan kurban adalah yang hewan kurban itu cacat dan yang memiliki atau yang termasuk kepada 4 kecacatan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kecacatan di luar yang disebutkan dalam hadis tadi, maka itu adalah tidak haram, tetapi makruh atau kekurang sempurnaan. Ya. Jadi apa saja itu tadi yang 4 itu, cacat yang 4 itu? Yang pertama, buta sebelah, jelas sekali butanya. Jadi jika hewan itu buta tapi tidak jelas, atau orang kebanyakan menilai tidak buta, walaupun hewan tersebut sebenarnya sudah tidak berfungsi matanya, maka hewan tersebut masih boleh dikurbankan, ya. Nah, yang kedua, yang sakit dan tampak jelas sakitnya. Ya, berarti kalau hewan tersebut masih belum jelas sakitnya, misalnya kelihatan masih sehat itu artinya masih mau makan, maka hewan tersebut masih boleh dikurbankan. Tapi yang sudah jelas sekali sakitnya sampai beberapa hari tidak makan, maka hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, yang pincang dan tampak jelas pincangnya. Artinya yang pincang itu adalah yang tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi jika baru kelihatan pincang namun masih bisa berjalan dengan baik, maka masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang terakhir, yang kurus sekali karena tua, ya. Itulah keempat kecacatan pada hewan yang menyebabkan hewan tersebut tidak layak atau haram dijadikan sebagai hewan kurban. Kelompok yang kedua adalah kecacatan pada hewan yang menyebabkan makruh. Ya, makruh, kurang sempurna, tapi masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya di dalam hadis disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ali semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, dia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kami, ya, memerintahkan Ali dan beberapa sahabat, ya. Mungkin saat itu Ali dan beberapa sahabat jadi panitia hewan kurban, ya. Anas tashrifal aina wal uzun, untuk memeriksa mata dan telinga. Wala yudohi bi aura, dan janganlah
menyembelih hewan yang buta, wala muqabalah, dan jangan juga menyembelih hewan yang terpotong telinga bagian depannya, wala mudabaroh, dan juga jangan jangan menyembelih hewan kurban yang terpotong telinga bagian belakangnya, wala harqa, dan tidak boleh menyembelih hewan kurban yang robek telinganya, wala sarma, dan juga tidak boleh menyembelih hewan kurban yang ompong gigi bagian depannya. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, oleh imam yang 4, disahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dinukil dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Kitab Bulughul Maram nomor 1179. Jadi misalnya dalam hadis ini dikatakan tidak boleh menyembelih hewan kurban yang telinganya robek, bagian depan atau bagian belakangnya, ya. Atau tidak boleh menyembelih hewan kurban yang sarma, yaitu yang sudah ompong gigi bagian depannya. Nah ini robek telinga bagian depannya atau ompong, atau dalam hadis lain misalnya Rasulullah melarang menjadikan hewan kurban yang pecah, ya, tanduknya, atau yang bahkan sudah kehilangan tanduknya, ya. Misalnya dia asalnya punya tanduk, kemudian tanduknya itu pecah atau menjadi potong, misalnya terpotong, mungkin karena beradu misalnya kalau domba itu, maka kemudian kata Rasul tidak boleh. Tetapi tidak boleh dalam hadis-hadis ini adalah tidak boleh yang tidak menunjukkan kepada haram, tapi tidak boleh yang menunjukkan kepada makruh. Jadi ini digolongkan kepada kecacatan pada hewan yang menyebabkan hewan tersebut makruh dijadikan sebagai hewan kurban, tapi masih bisa atau masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi yang tidak boleh dijadikan hewan kurban adalah 4 cacat yang disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, ya. Karena Rasulullah menyatakan la tajuz, tidak boleh menyembelih hewan kurban yang memiliki 4 cacat, ya. Nah, kemudian ikhwatu iman yang berbahagia, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau hewan kurban itu cacat setelah ditentukan, ya? Nah, misalnya begini, kita sudah masuk bulan Zulhijjah, ya, sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, kemudian kita membeli hewan atau memilih hewan, menentukan hewan ini menjadi hewan kurban. Nah, dalam masa pemeliharaan kemudian timbul cacat, bahkan cacatnya sampai kepada kecacatan yang keempat. Ini bagaimana? Nah, jadi menurut jumhur ulama, maka kecacatan pada hewan, ya, setelah hewan itu ditentukan menjadi hewan kurban, ya, maka kecacatan tersebut, jadi ketika menentukan hewan kurban itu masih sehat, tidak bercacat, kemudian dalam masa pemeliharaan terjadi kecacatan pada hewan tersebut, maka jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan ini masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban, ya. Ini berdasarkan pemahamannya berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas, ana Zu'aiba Aba Qabisoh, sesungguhnya Zu'aib Abu Qabisoh, hadasahu, beliau menceritakan, Zu'aib menceritakan kepada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yab'asu ma'ahu bil budni, beliau mengirimkan hewan kurban, ya. Kana yab'asu ma'ahu, beliau mengirimkan hewan kurban beserta Zu'aib bin Abi Qabisoh, ya. Jadi Zu'aib bin Abi Qabisoh mendapatkan tugas, ya, untuk mengirimkan hewan kurban. Jadi ceritanya Rasulullah di Mekah, hewan kurban itu di Mekah, kemudian akan dikirimkan ke Madinah. Ini di musim haji. Jadi Rasulullah haji hewan kurban itu di Madinah dan akan dikirimkan ke Mekah. Jadi akan dijadikan sebagai al-buznu atau sebagai hewan sembelihan kurban bagi jamaah haji. Itu ada istilah khusus, yaitu disebut al-hadyu. Nah, ketika akan dikirimkan, Rasulullah membriefing petugas yang mengirimkan hewan kurban. Kita teruskan hadisnya. Summa yaqulu, kemudian Rasul bersabda. Nah, ini isi briefingnya. In atiba min hasyai'un fahashita alaihi mautan fanharha. Jika ada di antara hewan-hewan hadyu tersebut sakit, jadi hewan-hewan yang sudah dijadikan sebagai hewan kurban, dikirim dari Madinah ke Mekah, karena akan dijadikan sebagai hewan kurban yang dikurbankan oleh jamaah haji di Mekah, gitu, termasuk oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, jika di antara hewan-hewan tersebut sakit ketika dalam pengiriman,
Fahasita alaihi mautan, kemudian kamu khawatir dia akan mati, ya, fanharha, maka sembelihlah itu sebagai sembelihan hewan kurban, ya. Summa igmis na'laha fidamiha sumadrib bihi sofhataha. Kemudian kata Rasulullah, setelah disembelih, ya, kemudian celupkan kakinya atau terompah hewan tersebut ke dalam darahnya, ya. Jadi kalau disembelih kan keluar darah. Nah, kemudian kata Rasulullah, celupkan itu kakinya dan kemudian ulaskan kepada kepada badannya atau sapukan kepada badannya. Ini maksudnya adalah ditandai gitu, ditandai. Jadi kalau sekarang kan ditandainya dengan cat atau dengan pilok kan gitu. Kalau zaman dulu ya dengan darahnya saja, setelah sudah disembelih keluar darah, kemudian celupkan terompahnya dijadikan sebagai alat untuk menandai, dan kemudian ke darah tersebut, dan kemudian darah tersebut diulas-ulaskan ke badannya, itu untuk memberi tanda. Kemudian Rasul mengatakan, wala tat'amha anta wala ahadun min ahli rufqatika, ya. Dan janganlah kamu memakan dagingnya, dan juga jangan salah seorang di antara kamu, di antara rombongan yang dibawa oleh Du'aib Abi Qabisoh, ya. Jadi Rasulullah melarang hewan tersebut dimakan, ya. Hewan tersebut dimakan. Jadi dalam hadis ini hadis riwayat Muslim nomor hadis 1326. Di dalam hadis ini sudah diceritakan bahwa ketika Rasulullah Rasulullah haji ke Mekah, saat itu Rasulullah sudah tinggal di Madinah. Kemudian Rasulullah sudah menandai atau menentukan beberapa hewan kurban, dan kemudian mengutus Abi Qabisoh untuk kemudian mengirim hewan kurban itu ke Mekah, ya, sebagai hewan hadiu. Nah, kemudian Rasul membriefing, jika di antara hewan-hewan tersebut ada cacat, bahkan kamu takut sampai dia itu mati, maka sembelihlah itu sebagai al-hadyu, sebagai sembelihan. Tapi jangan kamu makan dagingnya. Kenapa jangan kamu makan? Karena hewan tersebut masih milik si pekurban, ya, sehingga nanti dibagikannya setelah sampai kepada si pekurban. Kira-kira begitu. Jadi berdasarkan hadis ini, maka ya para ulama berkesimpulan bahwa jika cacatnya itu setelah ditentukan hewan kurbannya itu, kemudian cacatnya itu terjadi setelah ditentukan, dan itu di masa pemeliharaan, maka hewan itu masih layak dijadikan sebagai hewan kurban, ya. Imam Syafi'i mengatakan, jika seseorang membeli hewan kurban tapi dia belum menentukan sebagai hewan kurban, kemudian hewan itu terkena sesuatu yang membuatnya tak boleh disembelih saat kurban, sebelum dia menyembelihnya atau sebelum itu, maka hewan tersebut bukan hewan kurban. Kenapa bukan hewan kurban? Karena belum ditentukan sebagai hewan kurban. Jadi walaupun sudah membeli domba misalnya, tapi belum ditentukan sebagai hewan kurban, belum diniatkan sebagai hewan kurban. Kalau terjadi cacat, maka ya tetap tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tetapi beliau melanjutkan, tapi kalau, kata Imam Syafi'i, tapi kalau dia membelinya dalam keadaan sehat, jadi ketika beli dalam keadaan sehat, kemudian terkena cacat, dan sampai pada hari berkurban, hari H-nya, maka tidak boleh menyembelih sebagai kurban, dan itu sudah cukup baginya. Ya, saya ulangi. Tapi kalau dia membelinya dalam keadaan sehat, kemudian terkena cacat, ya, sampai pada hari kurban, maka dia boleh menyembelih sebagai kurban, dan itu sudah cukup baginya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita waktu membelinya dalam keadaan sehat, kemudian sudah diniatkan hewan ini sebagai hewan kurban, ya, misalnya di tanggal 1 kita sudah membeli, kemudian sudah niatkan itu sebagai hewan kurban, di perjalanan misalnya tanggal 8 mengalami cacat, misalnya pincang sampai dia berjalannya sudah tidak normal, ya, maka kata Imam Syafi'i, dia masih boleh menyembelih itu sebagai kurban, dan itu cukup baginya, ya. Jadi kata Imam Syafi'i, beliau meneruskan, yang saya jadikan patokan di sini adalah keadaan hewan kurban itu pada saat ditentukan sebagai, atau pada saat dia sudah berniat dijadikan sebagai hewan kurban. Ini bisa dilihat dalam kitabnya Al-Um juz 2 atau jilid 2 halaman 247. Nah, ikhwan fidin rahimakumullah, ikhwatu iman sekalian, ini pembahasan pertama berkaitan dengan beberapa ketentuan fikih Islam, ya, berkaitan dengan hewan kurban, ya. Ini berkaitan dengan hewan kurban ini layak dijadikan sebagai hewan kurban atau tidak layak dijadikan sebagai hewan kurban.
atau layak tapi kurang sempurna dijadikan sebagai hewan kurban. Itu pembahasan pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم